Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Wilujeng Sumping di YouTube channel aku, Nenkori, Nenden Komalasari. Di video kali ini aku mau sharing cara membuat donat menjadi bulat sempurna tanpa cetakan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar. Jadi kalian harus tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan di skip. Untuk bahan-bahan dan cara membuat adonan donat, kalian bisa saksikan di video sebelumnya ya. Oke, ini adonan donat yang sudah difermentasi sekitar kurang lebih 60 menit ya. Untuk tahap lamanya waktu fermentasi sangat tergantung pada suhu ruangan. Semakin panas suhu, fermentasi akan semakin cepat. Semakin dingin suhu, fermentasi akan jadi lambat. Seperti itu ya. Nah, karena sekarang di tempat aku tuh habis hujan, memang sekarang tuh lagi musim hujan ya. Jadi proses fermentasinya lambat. Kalau fermentasinya kurang, yang artinya adonan belum mengembang sempurna, donat akan jadi bantet hasilnya. Sudah pasti donat tidak empuk, melainkan terasa padat dan berat. Tapi kalau overproofing atau fermentasinya berlebihan, maka donat akan jadi keriput dan kering hasilnya. Untuk mengetahui caranya bagaimana kalau adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, yaitu dengan cara sobek sedikit adonan donatnya. Kalau sudah ada seratnya, seperti serat pada roti ya, maka adonan sudah cukup terfermentasi. Kalau belum ada seratnya, lanjutkan proses fermentasinya kembali. Oke, selanjutnya ini adonan yang sudah difermentasinya, ini akan aku kempeskan. Tinju-tinju adonan hingga udara keluar dan adonan kempes. Kita uleni lagi adonannya sebentar ya. Nah, selanjutnya aku mau bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Supaya besarnya sama, aku mau timbang besarnya masing-masing ukurannya sekitar kurang lebih 40 gram. Nah, untuk caranya, potong adonan jangan ditarik karena nanti akan merubah pada tekstur adonannya. Jadi kita potong. Nah, aku ini menggunakan spatula memotong adonannya. Jangan ditarik ya. Selanjutnya, cara pertama, bentuk bulatan antara jari jempol atau ibu jari dengan kelingking. Bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian, masukkan adonan donatnya ke dalam lingkaran kedua jari. Letakkan di bawah, kemudian digerakkan memutar dengan sedikit ditekan. Nah, nanti akan menghasilkan bulatan yang rapi. Ini hasilnya. Nah, ini permukaan atasnya mulus ya. Kalau di belakangnya belum rapi permukaannya seperti ini. Nah, ini tinggal dicubit-cubit saja. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini hasilnya jadi mulus ya. Permukaan donatnya. Oke, selanjutnya ini akan aku taruh di atas loyang. Sebelumnya ini loyangnya sudah aku taburi terigu. Kemudian kita lubangi bagian tengah donatnya dengan menggunakan jari tengah. Nah, sebelumnya jari tengahnya ini kita baluri dulu dengan terigu.
Setelah itu tinggal ditusuk saja atau dilubangi di bagian tengah pada adonan donatnya ya, yang sudah dibentuk. Kemudian ini contoh yang keduanya. Nah, ini aku contohkan lagi. Oke, jadi kita bentuk lingkaran bulat. Ini kita tempelkan antara jari kelingking dengan ibu jari. Ujung dengan ujungnya dipertemukan gitu. Kemudian setelah itu di atas alas, kemudian kita bentuk adonannya, kita gerakan dengan cara memutar dengan ditekan ke dalam adonannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lubangi lagi donatnya. Oke, kemudian ini cara kedua, ambil lagi adonannya, kemudian tekan ke dalam. Nah, di bagian tengahnya ini kita tekan ke dalam. Selanjutnya, masukkan kedua sisinya ke dalam. Lalu, masukkan terus bentuk lipatan sampai permukaan yang bagian belakangnya mulus. Supaya lebih sempurna, kita bulatkan putar-putar seperti ini dengan kedua telapak tangan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti pada cara pertama. Kalau misalkan ada di bagian permukaan yang di belakangnya itu ada yang tidak rata, ini kita dicubit-cubit saja. Oke. Nah, selanjutnya selesaikan, lakukan hal yang sama untuk semua sisa adonan donatnya. Ini hasil donatnya yang sudah dibentuk bulat. Ini dari tepung terigu sekitar 250 gram. Nah, setelah selesai dibentuk, ini donatnya menjadi 11 ya, menjadi 11 donat. Oke, dan ini selanjutnya tahap berikutnya adalah kita diamkan lagi adonan donatnya atau di proofing selama kurang lebih 15 menit. Untuk mengembangkan adonan ini, kenapa harus sampai ada 2 tahap ya? Nah, yang pertama itu adalah untuk membuktikan bahwa ragi masih aktif, dan kedua adalah untuk membentuk adonan sesuai keinginan. Jadi seperti itu ya. Ini adonannya siap untuk digoreng. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan kalian koreksi dan di komen dengan cara sopan. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.